Halo teman-teman Bebek Podcast, balik lagi bersama saya dengan Ivan Sebastian. Nah, hari ini aku akan membahas topik yang menarik lagi yang dibutuhkan oleh anak DKV. Nah, apa tuh yang dibutuhin anak DKV? Biasanya kalau anak DKV itu kadang-kadang suka banget yang namanya galau dalam memilih device. Langsung aja kita membahas soal laptop. Laptop secara umum itu dibagi menjadi dua, PC pakai Intel atau MacBook. Bener nggak sih? Bener nggak? Bener kan? Oke. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh anak DKV dalam memilih device? Yang pertama gini, kita harus lihat dulu kebutuhan dari anak desain itu kayak apa sih buat ngedesainnya. Mau pakai MacBook atau PC, spesifikasinya lihat dulu kebutuhannya seperti apa. Kalau kita anak DKV, biasanya keperluannya pasti untuk desain. Tapi kan juga pakai buat ngetik kadang-kadang ya. Nah, kalau kita pakai MacBook, salah satu contohnya kita mau pakai MacBook nih. MacBook kan tahunnya banyak, seperti yang di hadapan kalian ini. MacBook ini adalah MacBook Legend. Kenapa Legend? Biasanya yang udah pakai device kayak gini nih udah tua-tua desainernya. Kok udah tua-tua? Iya, karena ini MacBook tahun 2012, sekarang aja udah tahun 2025. Artinya laptop ini udah berapa usianya Mbak? Berapa tahun Mbak? 12 ya? 13 tahun. Nih kameramen harusnya editor kasih ini aja nih laptopnya buat ngedit biar pusing kalian. Enggak ya. Jadi laptop ini saya pakai tuh dari zaman awal kuliah sampai sekarang saya masih kuliah lagi S2, masih saya pakai juga. Ya buat browsing masih oke banget. Masih cepet. Cuman karena saya memang ngerawat barang banget. Jadi barang laptop ini udah dipakai hampir 12 tahun tapi ketajaman layarnya masih bagus dan juga masih bisa digunakan. Tapi kalau sekarang buat desain udah nggak worth it sih. Kenapa? Karena pakai Photoshopnya juga mungkin pakai Photoshop yang lama dan masih berjalannya tuh agak little bit slow ya. Padahal di sini saya pakai Photoshop berapa nih? Photoshop 2020, which is kalau ini 2012 ya lumayan sih dari 8 tahun ya. Tapi ya masih berjalan proper lah, walaupun agak lambat sedikit. Nah, tapi fungsinya adalah kalau yang MacBook Pro 2012 ini udah nggak bisa digunakan untuk yang berat. Apalagi dengan software editing kayak misalnya pakai Adobe Premiere, Adobe Photoshop yang versi 2025 atau mungkin Final Cut Pro. Udah berat. Mungkin kalau pakai CapCut masih bisa. Tapi saya udah pernah coba nggak kompatibel dengan yang 2012 kecuali versi pakai browsernya ya. Kalau pakai install aplikasinya udah nggak kompatibel, guys. Photoshop pun juga ada banyak yang kalau pakai yang crack-an pun juga udah nggak berjalan running properly biasanya karena ada notifikasi dari Adobe untuk ting Adobe Alert bahwa produknya nggak ori. Dan sebaiknya kalian gunakanlah sesuatu yang original, jangan bajakan. Lanjut next. Dari sisi desainnya, kalau MacBook itu punya keunggulan memang layarnya what you see what you get, gitu ya. Dan kalau dibilang kalah dengan PC dulu ya, tapi sekarang nggak juga sih. Contohnya layar sekarang Asus ZenBook itu udah ada yang OLED. Versi murahnya yang OLED itu Axio juga udah ada yang OLED cuma 6 sampai 7 jutaan. 6 sampai 7 jutaan harganya. Nah, untuk MacBook kalian harus pilih juga sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita langsung aja masuk yang ke PC dulu ya sebelum kita masuk MacBook. PC, aku sarankan untuk kalian gunakan yang paling nggak minimal itu prosesornya. Jadi ada 3 bagian penting ya kalau di komputer itu. 1 prosesor, 2 RAM, ketiga adalah hard drive-nya atau penyimpanan hard disk-nya. Dan yang terakhir adalah monitor. Baru yang kelima adalah looks-nya kayak gimana. Dari prosesor dulu ya, Prosesor kalau buat desain sebaiknya kalau kalian pakai PC itu gunakan Intel-nya yang udah di atas Intel i7, i9 yang versi terbaru yang 2025 ya. Ataupun ya, kalau bagus lagi Intel Evo. Cuman budgetnya cukup besar. Apalagi kalau dengan brand komputer yang cukup mumpuni. Misalnya kayak Asus ROG itu bisa 54 juta dengan yang pakai Intel Evo atau yang Intel i9. Nah, kalau kalian pakai yang di bawah itu bisa banget. Tapi minimal jangan sampai yang i3 lah. Mentok-mentoknya i5, tapi lebih bagus saya rekomendasinya i7. Yang i7 udah cukup bagus. Dengan RAM, please lah kalau buat anak desain jangan pakai RAM 4GB, itu mah buat ngetik aja. Kalau buat 4GB nggak kuat lah. Paling nggak sekarang, kalau dulu 4GB tertinggi oke lah. Tapi kalau sekarang
Ya bisa 4 GB, minimal 8 untuk bisa edit-edit video. Harga sebaiknya juga aku rekomendasiin kalau buat anak desain, maksudnya yang kuliah, ini sebenarnya tergantung budget sama keperluan. Kalau kalian kebutuhan keperluannya untuk berkaitan editing, desain ilustrasi, gambar pakai Wacom, kemudian juga harus terinstall dengan program-program video editing, aku saranin banget sih memang yang udah i9 ke atas dan juga RAM-nya kalau bisa bukan 8, 16 GB. Tapi budgetnya lihat lagi, kalau buat kuliah kira-kira cukup nggak? Dengan laptop harganya di atas 20 jutaan, berat kan? Nah, turunin dikit deh kalau pakai PC supaya murah tapi bisa jalan. Misalnya kalian bisa pakai, aku rekomendasinya mungkin di bawah 14 jutaan ada Asus ZenBook atau mungkinnya Axio yang sifatnya juga Axio-nya yang udah yang aku saranin banget yang udah OLED. Kenapa? Supaya kualitasnya tajam, bagus, dan resolusi gambarnya juga akan kalian buat juga enak. Dan memori hard drive-nya juga yang paling tidak hard drive-nya udah di atas 512. Kalau 256 kekecilan, apalagi 128 tambah kecil lagi. Walaupun sekarang udah ada penyimpanan cloud, tetap better kalian punya backup plan untuk minimal di 256 sampai 512, karena kan software diinstal nggak di cloud, itu diinstalnya di hard disk komputer kalian, jadi di laptop kalian. Jadi saranku mungkin 512 itu better. Nah, itu baru dari sisi yang hard drive penyimpanannya, RAM-nya tadi paling kan 8 sampai 16 GB. Kalau dari sisi harga, kalau yang 16 GB, 8 sampai 16 GB itu di harga 7 jutaan sih udah banyak banget. Selain Asus ZenBook, kemudian tadi juga ada Axio, bisa juga pakai Advan juga udah banyak banget serinya yang mungkin 5 jutaan udah pakai AMD Ryzen-nya juga udah yang lumayan ya, ada Ryzen-nya yang di atas 5. AMD Ryzen juga itu prosesornya cukup kencang buat ngedesain. Bahkan ada yang bilang, aku nggak tahu nih kalian tim Intel apa tim AMD gitu ya. Di AMD juga buat gaming prosesornya cepet banget, jalannya cepet. Nah, itu dari sisi Intel ataupun dari sisi PC non MacBook ya, atau operating system adalah Windows. Nah, kita sekarang bergeser ke Mac. Masih worth it nggak beli MacBook yang ini 2012? Buatku sih enggak. Buat tahun 2025 ini kalian udah nggak bisa beli yang versi kayak gini. Ya kalaupun kalau kalian mau beli, mungkin rate-nya yang udah di atas tahun 2020 ataupun ya 2017 masih oke lah. Tapi itu pun sekarang rumornya yang versi Intel ini udah banyak banget yang dianggap lemot lah ya, nggak kenceng, karena Mac sendiri udah mengeluarkan prosesor versi M1, M2, M3, M4, ada 4M, belum sampai M5 sih. Mungkin next year muncul M5 karena memang munculnya setahun jedanya nggak terlalu lama. Nah, sekarang kita mau bahas kira-kira kalau dari MacBook kita mau bahas yang terbaru ya, yang masih ada penjualannya ya. Kalau misalnya yang second sih mungkin di versi yang 2017 atau 2020 MacBook itu ada, cuman di situ prosesornya masih Intel, mungkin Intel i5, i7 ataupun Intel i9 gitu ya. Nah, kita mau bahas yang terbaru lah, MacBook di atas tahun 2020 itu versinya M1. Nah, rekomendasi pertama, kalau kalian butuh speknya kenceng, dewa, harganya masih terjangkau, tapi udah yang baru udah nggak ada kali ya, hampir nggak ada, bisa dibilang hampir nggak ada, susah nyarinya. Itu adalah MacBook M1, tapi yang Pro itu kenceng, 24 sampai 32 GB, itu larinya kenceng banget. Buat desain, buat editing video yang berat itu jalan. Tapi versi M1 ini sayangnya sekarang secondnya pun dibanderol mungkin sekitar 18 juta sampai 20 juta. Why? Karena saat dulu muncul harga M1 juga cukup mahal, mungkin di atas 30 juta ke atas. Kalau budget kalian punya yang agak mau naik sedikit, kalian bisa naik ke M2. Tapi kalau untuk desain, saya rekomendasinya nggak yang 13 inch. Why? Karena secara tampilan 15 sampai 13 inch worth it banget sih yang 15 inch. Itu lebih gede untuk kalian lihat. Tapi kalau kalian tipe desainer yang nongkrong di rumah, aku saranin nggak beli MacBook, beli aja iMac. Lumayan gede, 24 inch. Tapi kalau itu kalian tipe mahasiswa yang harus bawa desainnya kemana-mana, ngasih lihat ke dosen dan segala macam, better bawa MacBook ya. MacBook karena kan dia punya bisa dibawa fleksibel ya. Berikutnya kalau kalian pilih M2, kita bahas soal M2 ambil yang 15 inch itu harganya sekarang itu udah turun sekitar ya mungkin dapat 16 sampai 17 jutaan, walaupun masih ada yang 20 juta, tapi yang versi 15 inch ya. Nah,
itu masih worth it. Bahkan sekarang ada toko salah satu yang official store juga masih bisa jual sekitar 14 sampai 15 jutaan untuk M2, tapi RAM-nya agak kecil 8 GB. Kalau yang di 16 GB lebih mahal. Nah, sekarang seberapa worth it sih sebenarnya M2, M3, M4 di ukuran 15 inch? Langsung aja kita cek perbandingan modelnya. Kalau di M4 itu terbaru warnanya sky blue atau biru langit. Space gray itu yang abu-abu ada di M2 dan M3. Midnight blue itu warna yang dikeluarin oleh M2, M3 dan M4. Kita lihat dari kapasitasnya. M2 sama M3, jadi aku saranin kalau kalian beli M2 sama M3 mendingan beli M2 aja deh. Kenapa? Karena M3 upgrade-nya nggak terlalu banyak. Dari sisi core-nya aja masih sama untuk ukuran 15 inch. Integrasi memorinya, RAM-nya, M2 dan M3 ini punya RAM-nya itu sama, 24 GB maksimal, sedangkan M4 itu bisa sampai 32 GB, kenceng banget kan. Untuk penyimpanan maksimal semua sampai 2 TB, gede ya. Dan waktu jam pemakaian, nah ini nih, kekuatan waktu pemakaian jamnya diklaim sih yang M4 lebih lama. Kekuatan baterainya lebih lama dari 18 jam. Walaupun di website ini ditulis sama, sebenarnya semuanya 18 jam. Nah, untuk M2, M3 dan M4 ini sudah dilengkapi dengan Touch ID dan juga Apple Intelligence. Jadi benar-benar cukup kencang. M2, M3, M4 worth it ya, karena udah memiliki kecerahan 500 nit dan juga teknologi True Tone. Kalau dari sisi berat, sama, tinggi 1,15 cm, lebar 34, tebal 23 dan beratnya 1,51 kg. Nah, dari sini kalian bisa lihat ya bahwa ternyata M2, M3 dan M4 tinggal yang membedakan adalah M4 lebih cepat sedikit karena core-nya lebih tinggi dan juga memiliki dukungan kamera depan 12 megapiksel dan juga dukungan center stage. Jadi kalau kalian menaruh benda di depan kamera, dia bisa langsung kameranya di daerah center stage ini. Jadi yang kalau kalian zoom mau menunjukkan sebuah benda, tinggal kasih di ujung di center stage, itu bendanya bisa kelihatan lebih optimal. Jadi nggak perlu ngasih benda ke depan kamera kayak gini lagi, udah nggak usah. Piece wherever I go. So if I move, so it moves accordingly with me. So see, I move the other side. There you go. Go. Sekarang soal ke budget dari M4 dulu ya. M4 untuk yang baru justru lebih murah daripada M2 waktu versi baru pertama muncul. M2 pertama versi munculnya itu sekitar 22.500.000 sampai dengan 24 juta. Sedangkan M4 saat ini muncul di 21 juta aja udah dapat versi terbaru dengan RAM 16 GB. 16 GB. Coba aku lihat ya. Ya, 16 GB. 16 GB udah dapat versi terbaru. Tapi harganya 21 juta. Masih lumayan mahal sih. Kalau budget kalian dirasa masih kemahalan untuk segitu, boleh turunin dikit ke M3. Walaupun memang kecepatannya pasti kurang dikit ya. Oke, di M3 itu harganya sekarang sekitar 18 jutaan. Dengan ukuran 15 inch, kapasitas storage-nya 256 dan juga untuk memorinya adalah mentoknya di 16 GB. Ini yang standar Malaysia di 16 GB. Mau turun lagi dikit bisa. Kita turun ke M2 dengan bentuk fisik yang masih sama dengan M3 dan M4, tapi bicara soal kecepatan jelas turun. Bisa versi yang 16 GB sama ya secara kecepatan, tapi kan core-nya beda. Tadi core M4 lebih gede. Nah, kita bisa pakai yang 16 GB, tapi untuk yang versi M ini setahu saya itu udah nggak bisa di-upgrade karena udah RAM-nya tuh udah disolder dan udah jadi satu sama perangkatnya. Kalau untuk ngedit 8 GB untuk di versi M2 ya dibilang kalau untuk ngeditnya, makanya tergantung kalian. Kalau kalian ngeditnya film yang dokumenter yang lama sekian jam gitu ya, atau 30 menit ke atas, itu lama. Tapi kalau cuma bikin video konten mungkin 1-2 menit sampai mentok-mentok 15 menit, untuk RAM 8 GB masih oke. Kalau kalian mau beli versi M2 nya bisa juga nih yang 13 inch tapi kecil, itu bisa di harga 12 jutaan. Kalau kalian benar-benar ngerasa MacBook Air ini masih kurang, kalian juga punya budget yang gede, kalian boleh berlari ke M2 yang 14 MacBook Pro M4 14 inch di 2024, bukan 2025 ya, 2024, dengan 14 CPU dan 20 GPU, RAM-nya 24 GB dengan storage 1 TB. Wah, ini sih kalau buat editing berat aman banget. Tapi harganya 41.499.000 di iBox. Masih kurang yang M4 Pro, kita bisa cek lagi yang M4 Max. Udah maksimum. Dengan 14 inch
14 CPU, 32 GPU, RAM-nya 36 GB. Kenceng banget sih 36 GB. Artinya udah berapa kali lipat dari M2 yang tadi 8 GB ya, tuh kenceng banget. 36 GB dengan storage 1 TB dengan harga 55.999.000 ya, aka 56 juta ya. Sekarang tergantung kalian kebutuhannya mana. Kalau kalian punya budget PC, nggak apa-apa, ambil aja yang udah 16 GB 7 jutaan, 5 jutaan. Itu aku rekomendasiin sih yang di atas 5 sampai 7 jutaan. Rekomendasi pertama kalau kalian mau pakai PC. Rekomendasi kedua, kalau kalian sekarang mau pakai desain, pakai M2. Karena loncatnya nggak terlalu gede, syukur-syukur bisa dapat M2 yang 16 GB. Tapi pasti harganya mungkin sekitar 16 jutaan. Dan kalau mau ambil titik tengah aman, aku rekomendasiin yang ketiga pakai M3. Kenapa aku nggak rekomendasiin pakai M4 sekarang? Karena budgetnya masih lumayan mahal. Oke, itu aja rekomendasi yang aku bisa sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai sini dulu channel BP Podcast. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau kalian mau punya topik apa yang dibahas seputar dunia desain, DKV, dan seni, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, thank you for watching and see you on the next vlog. Bye-bye.